Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi berkah dalam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Saya Frater Aditya, sedang belajar teologi di Universitas Sanata Dharma. Saya tinggal di belakang atau samping Gereja Kota Baru, Kolsani. Baik, pada suatu kali ketika saya perjalanan pulang dari kampus Kentungan, Jakal kilometer 7 itu, dengan menggunakan Vespa Birunan Syahdu itu, tiba-tiba di pinggir jalan Kaliurang itu saya menemukan ada pasangan muda sedang cekcok di depan mobilnya. Saya tentu tidak tahu permasalahan mereka apa dan apa yang mereka perbincangkan, atau hubungan mereka pun saya juga tidak tahu, apakah pacaran, apakah kakak adik, apakah kakak adik tanpa status. Nah, saya juga tidak tahu. Tapi yang saya tahu dan saya lihat adalah bahwa gestur mereka gitu ya, itu saling marah-marahan gitu ya. Yang cowok menunjuk yang perempuan, lalu yang perempuan menunjuk-nunjuk yang cowok. Mereka berbicara dalam nada tinggi, kedua pasangan ini.
Kemudian cerita lain lagi, saya melihat video di Reels atau TikTok saya lupa, di mana ada anak kecil sedang marah, merengek-rengek, rewel di depan ibunya. Lalu reaksi pertama ibunya adalah juga ikut memarahi gitu ya. Memarahi anaknya yang rewel dengan nada yang tinggi. Pertanyaannya, yang menimbulkan pertanyaan dalam diri saya adalah mengapa ya ketika seseorang sedang dalam keadaan marah, ia akan berbicara dengan suara kuat, suara tinggi, atau bahkan cenderung membentak. Mungkin jawabannya adalah karena saat marah, kita sebagai seorang manusia kehilangan kesabaran gitu ya. Karena itulah kita berteriak. Tapi pertanyaan kemudian, mengapa mesti berteriak? Padahal lawan bicara kita justru tepat berada di depan kita. Mengapa harus berteriak? Tidak bisakah kita berbicara dengan suara yang lembut begitu ya ketika marah? Jawabannya yang menurut saya refleksikan adalah ketika dua orang atau mereka ini sedang dalam situasi marah, bukan fisik mereka yang jauh tetapi hati mereka jauh. Jarak antara kedua hati mereka menjadi amat jauh, walau secara fisik mereka begitu dekat. Karena itu, anehnya untuk mencapai supaya jarak hati itu dekat, karena kita sedang marah, reaksi kita adalah justru tambah ingin berteriak atau berbicara dengan suara yang meninggi. Semakin kita marah, semakin kita berjarak antara hati kita dengan orang yang kita ajak bicara. Tetapi yang menarik adalah sebaliknya. Ketika dua orang saling jatuh cinta, mereka tidak berteriak, namun hanya kode-kodean saja sudah tahu gitu ya. Meski jarak mereka jauh. Atau simpelnya kalau kita sedang kasmaran atau senang dengan orang yang kita ajak bicara gitu ya. Melalui pesan WhatsApp saja cukup dengan emoticon saja kita sudah tahu berapa ini adalah perhatian gitu ya. Meskipun jaraknya sangat jauh entah di mana begitu ya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Bagi saya bacaan-bacaan hari ini, bacaan pertama tentang kisah para rasul di mana mereka dan Bunda Maria naik ke ruang atas. Mereka naik ke ruang atas untuk menyatukan hati mereka setelah disebar kemana-mana. Mereka naik ke atas, ke ruang atas untuk berdoa. Begitu juga dengan bacaan Injil dari Yohanes yang kita bacakan hari ini, yang kita dengarkan. Tentang keintiman Yesus dan kesatuan hati Yesus dengan Bapa dalam percakapan doa. Dua bacaan ini mengajarkan saya tentang bagaimana menghadirkan suatu pembicaraan menurut gaya Tuhan. Menghadirkan suatu komunikasi, suatu pembicaraan menurut gaya Tuhan. Apa itu? Menghadirkan suatu komunikasi dan pembicaraan menurut gaya Tuhan. Dalam video TikTok atau Reels tadi, ibu itu akhirnya setelah jeda beberapa menit, dia akhirnya tersadar dan menghampiri anaknya. Lalu memeluk dan mencoba untuk mendengarkan si anak ini. Dan kemudian anak ini pun juga akhirnya tenang begitu ya, dan mereka dapat berbicara dengan baik. Video itu berhenti di situ. Tetapi yang bagi saya menarik adalah ketika kita sedang marah, marah adalah reaksi manusiawi kita. Tapi kita perlu waktu, perlu sadar bahwa marah memang sangat manusiawi, tetapi percakapan yang lemah lembut dan memahami adalah Kristiani. Marah itu manusiawi, percakapan yang lemah lembut dan memahami adalah Kristiani. Bagi saya itulah bagaimana komunikasi atau pembicaraan dengan gaya Tuhan. Menghadirkan suatu pembicaraan menurut gaya Tuhan ini pun juga menjadi salah satu pesan Paus Fransiskus dalam rangka Hari Raya Komunikasi Sosial Sedunia tahun 2023 yang jatuh pada hari ini. Menghadirkan pembicaraan menurut gaya Tuhan sederhananya adalah menghadirkan pembicaraan dengan sesama
seperti dalam suasana doa, suasana menyatukan hati yang dilakukan oleh para murid dan Bunda Maria, dan tentunya yang dilakukan oleh Kristus dengan Bapa, menyatukan hati dalam suasana doa. Tentu saya tidak menegasi atau melarang kemanusiawian kita, bereaksi marah ketika melihat ketidakberesan, bereaksi marah ketika kita tidak setuju dengan apa yang kita lihat. Namun lagi-lagi marah itu adalah manusiawi, percakapan yang lembut dan memahami adalah Kristiani. Maka saudara-saudari yang terkasih, bagi saya pesan bacaan hari ini dan juga pesan Paus Fransiskus dalam rangka Hari Komunikasi Sosial Sedunia menjadi jelas. Kita diminta untuk memiliki kemampuan atau menghadirkan komunikasi atau pembicaraan menurut gaya Tuhan. Paus Fransiskus memberikan satu pegangan dan satu keyakinan bagaimana caranya kita menghadirkan komunikasi atau pembicaraan menurut gaya Tuhan. Dia menyampaikan adalah agar dapat berbicara dengan baik, cukuplah dengan mencintai secara baik. Agar dapat berbicara dengan baik, cukuplah dengan mencintai secara baik. Amin.